thể hiện cái sự quan tâm của mình đối với một sự kiện lớn của bóng đá thế giới, vì đây là một cái điều kiện không chỉ. Marah besar. Presiden Federasi Vietnam merasa malu dan langsung pecat pelatih Vietnam U19 Tran Quoc Tuan. Kenapa kalian selalu pakai trik sampah guling-guling? Sumpah gue malu. Netizen, karma is real bro, hahaha. Kalau selama ini kita tahu Vietnam adalah salah satu tim yang sering membuat lawan naik darah di lapangan, maka semalam mereka kembali menunjukkan hal tersebut dalam laga hidup mati melawan Indonesia U19. Bedanya, kali ini endingnya tidak sesuai harapan mereka. Ketika Vietnam merasa hasil imbang sudah ada di depan mata dan tiket semifinal tinggal menunggu peluit panjang, sepak bola justru memberikan tamparan paling menyakitkan. Penalti di masa injury time membuat Indonesia menang 2-1, mengunci posisi juara grup dan membuat Vietnam harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari puncak klasemen. Pertandingan semalam memang sejak awal sudah diprediksi bakal berlangsung panas. Indonesia datang dengan satu misi yang sangat jelas, yaitu wajib menang, tidak ada opsi lain. Jika hanya bermain imbang, Garuda Nusantara harus berharap menjadi runner-up terbaik dan menunggu hasil grup lain. Sementara Vietnam berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk mempertahankan posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol dari Indonesia. Situasi itu membuat pertandingan menjadi sangat menarik. Indonesia harus bermain menyerang selama 90 menit, sedangkan Vietnam cukup menjaga hasil. Dan seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, ketika satu tim hanya membutuhkan hasil imbang, biasanya berbagai cara akan dilakukan untuk mempertahankan skor yang mereka inginkan. Atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara sejak sebelum kick-off sudah luar biasa. Ribuan pendukung Indonesia memenuhi tribun dan menciptakan tekanan besar bagi para pemain Vietnam. Setiap sentuhan bola pemain lawan langsung disambut siulan. Sementara setiap kali Indonesia menyerang, suara dukungan dari tribun membuat stadion terasa bergetar. Anak-anak Garuda Nusantara pun menjawab dukungan tersebut dengan permainan yang sangat agresif. Sejak menit awal mereka langsung mengambil inisiatif serangan. Indonesia tidak memberi Vietnam kesempatan untuk mengatur tempo. Tekanan tinggi dilakukan, duel demi duel dimenangkan, dan pertahanan Vietnam dipaksa bekerja keras menghadapi gelombang serangan yang datang tanpa henti. Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil di babak pertama. Melalui sebuah skema serangan yang rapi, Reno Salampesi berhasil mencetak gol pembuka untuk Indonesia. Seketika stadion meledak dalam kegembiraan. Para pemain berlari merayakan gol tersebut karena merasa gol itu sangat penting. Bukan hanya karena membuat Indonesia unggul 1-0, tetapi juga karena untuk sementara posisi juara grup berpindah ke tangan Garuda Nusantara. Gol tersebut membuat pertandingan berubah total. Vietnam yang sebelumnya terlihat nyaman mulai keluar menyerang. Namun menariknya, semakin pertandingan berjalan semakin banyak pula momen yang membuat penonton merasa kesal. Beberapa pemain Vietnam terlihat berkali-kali terjatuh di lapangan. Tim medis masuk, pertandingan berhenti, lalu beberapa saat kemudian pemain yang tadi terlihat kesakitan kembali berlari seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja tidak ada yang bisa memastikan apakah seorang pemain benar-benar cedera atau tidak. Namun yang membuat publik mulai bereaksi adalah frekuensi kejadian tersebut yang terbilang sangat sering. Apalagi sebagian besar terjadi ketika Indonesia sedang mencoba meningkatkan tempo permainan. Alhasil media sosial langsung ramai bahkan sebelum babak pertama selesai. Banyak netizen Indonesia mulai melontarkan sindiran. Ada yang menulis bahwa Vietnam sedang menjalankan strategi klasik mereka. Ada yang bercanda mengatakan rumput stadion lebih sering disentuh pemain Vietnam daripada bola. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa setiap kali Indonesia menyerang tiba-tiba ada pemain Vietnam yang membutuhkan perawatan. Terlepas dari semua komentar tersebut, Indonesia berhasil menjaga fokus. Mereka tetap memainkan sepak bola mereka sendiri dan akhirnya menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun semua orang tahu, pertandingan masih jauh dari kata selesai. Karena bagi Vietnam, 1 gol saja cukup untuk mengubah segalanya. Memasuki babak kedua, Vietnam mulai tampil lebih berani. Mereka meningkatkan intensitas serangan dan lebih sering mengandalkan bola mati untuk menekan pertahanan Indonesia. Strategi tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika mereka mendapatkan sepak pojok. Dalam situasi yang cukup kacau di depan gawang, pemain Vietnam berhasil memanfaatkan peluang dan mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1.
Gol itu membuat suasana pertandingan semakin panas. Para pemain Vietnam merayakannya dengan penuh semangat karena mereka sadar hasil tersebut sudah cukup untuk mengantar mereka menjadi juara grup. Sementara Indonesia berada dalam posisi sulit. Waktu terus berjalan dan mereka kembali membutuhkan 1 gol tambahan untuk mengamankan tiket semifinal secara langsung. Disinilah drama pertandingan mulai mencapai puncaknya. Setelah skor menjadi imbang, Vietnam mulai terlihat lebih nyaman memainkan tempo lambat. Pertandingan beberapa kali terhenti. Pemain mereka kembali terkapar dalam sejumlah duel. Situasi tersebut perlahan mulai memancing emosi pemain Indonesia yang merasa momentum permainan mereka terus terpotong. Salah satu momen yang paling ramai dibahas terjadi ketika Fabio Aska Irawan hendak melakukan lemparan ke dalam. Dalam situasi tersebut, ofisial Vietnam dianggap menghalangi jalannya permainan. Kejadian itu langsung membuat suasana memanas. Pemain Indonesia terlihat tidak senang, sementara penonton di tribun memberikan reaksi keras ke arah bangku cadangan Vietnam. Belum selesai sampai di situ, muncul pula sorotan terhadap beberapa botol minuman yang terlalu dekat dengan area permainan. Banyak netizen menilai hal tersebut berpotensi membahayakan pemain yang sedang berlari mengejar bola. Entah disengaja atau tidak, momen seperti ini semakin membuat citra Vietnam di mata penonton menjadi negatif sepanjang pertandingan. Semakin mendekati akhir laga, tekanan Indonesia semakin besar. Namun yang patut diapresiasi adalah mentalitas para pemain muda Garuda. Mereka menghadapi tekanan besar, menghadapi lawan yang berpengalaman, menghadapi pertandingan yang penuh emosi, namun tetap mampu menjaga fokus hingga akhir. Mental seperti inilah yang dibutuhkan jika Indonesia ingin berbicara lebih banyak di level internasional pada masa depan. Kini Indonesia resmi melangkah ke semifinal sebagai juara grup. Tidak perlu lagi menghitung skenario rumit, tidak perlu menunggu hasil dari grup lain. Semua ditentukan oleh kerja keras mereka sendiri di lapangan. Dan itulah cara terbaik untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara bagi Vietnam, pertandingan ini kemungkinan akan menjadi salah satu laga yang paling sulit dilupakan. Mereka sempat berada di posisi nyaman. Mereka sempat memegang kendali klasemen. Mereka hanya berjarak beberapa menit dari status juara grup. Namun sepak bola terkadang sangat kejam. Satu momen bisa mengubah segalanya. Pada akhirnya, malam di Stadion Utama Sumatera Utara menjadi malam yang akan dikenang lama oleh para pendukung Garuda. Malam ketika Reno Salampesi membuka harapan. Malam ketika Vietnam sempat menyamakan kedudukan dan membuat jantung supporter berdebar. Malam ketika drama demi drama menghiasi pertandingan. Dan yang paling penting, malam ketika Evandra Florasta mengirim Indonesia ke semifinal melalui tendangan penalti yang mungkin akan terus diputar ulang oleh para pendukung Merah Putih selama bertahun-tahun ke depan. Indonesia menang, Indonesia juara grup, dan yang paling indah, kemenangan itu datang dengan cara yang membuat seluruh stadion bersorak dalam satu suara. Garuda masih terbang tinggi, dan mimpi menuju trofi masih tetap hidup. Di babak semifinal nanti, Indonesia berpotensi bertemu dengan Thailand atau Malaysia, tergantung siapa yang jadi runner-up. Tapi kemungkinan besar akan ketemu pasukan Upin Ipin. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.